Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada seluruh pelajar Indonesia yang baik dan juga cerdas. Kali ini kita akan sama-sama mencermati tentang sistem peradilan di Indonesia. Setelah mempelajari sistem hukum dari berbagai aspek, pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelaah lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan dari suatu kaidah hukum. Lembaga negara ini sering disebut sebagai lembaga peradilan, yang merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk dapat mencermati dan memahami tentang sistem peradilan di Indonesia, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, makna lembaga peradilan. Yang kedua, dasar hukum lembaga peradilan. Kemudian yang ketiga adalah klasifikasi lembaga peradilan. Baiklah para pelajar Indonesia, kita akan coba bahas satu demi satu mengenai 3 poin penting yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, makna lembaga peradilan. Bicara mengenai lembaga sistem peradilan di Indonesia tidak dapat terlepas dari konsep kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi atau campur tangan, baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga yang lainnya. Proses peradilan tersebut dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep peradilan dengan pengadilan. Pengadilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Adapun pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna penegakan hukum. Maka dari uraian tersebut dapat dirumuskan bahwa lembaga peradilan di Indonesia itu atau nasional sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Pada poin kedua, kita akan membahas tentang dasar hukum lembaga peradilan. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional, di antaranya yang pertama, Pancasila, terutama pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bab 9 pasal 24 ayat 2 dan 3. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 7.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi. 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama. 17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya 18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Para pelajar yang kami banggakan, peraturan perundang-undangan yang disebutkan tadi tentu menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga sistem peradilan yang ada di Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara bebas tanpa ada intervensi atau campur tangan dari siapapun. Nah, tugas kita adalah mengawasi kinerja dari lembaga-lembaga tersebut serta memberikan masukan jika dalam kinerjanya belum optimal, supaya lembaga-lembaga tersebut merasa dimiliki oleh rakyat. Selanjutnya poin yang ketiga tentang klasifikasi lembaga peradilan. Pada bagian sebelumnya kalian telah menelaah hakikat lembaga peradilan. Nah, pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelusuri klasifikasi atau macam-macam lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Dalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dari ketentuan tersebut, sesungguhnya Badan Peradilan Nasional dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama, lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Terdiri dari peradilan umum. Peradilan umum meliputi pengadilan negeri yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Peradilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Kemudian peradilan agama yang terdiri dari pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Kemudian pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Peradilan militer terdiri dari pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Selanjutnya peradilan tata usaha negara yang terdiri dari pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Selanjutnya yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Badan-badan peradilan yang disebutkan tadi sesungguhnya merupakan sarana bagi rakyat yang mencari keadilan.
untuk mendapatkan haknya di dalam lapangan peradilan nasional. Badan-badan tersebut mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi sebuah lembaga peradilan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi relatif. Apa yang dimaksud dengan kompetensi relatif? Yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Misalnya, penyelesaian perkara perceraian bagi penduduk yang beragama Islam, maka yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah peradilan agama. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI disidangkan di pengadilan militer. Kemudian yang kedua, kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Misalnya, pengadilan negeri, wilayah hukumnya hanya meliputi satu kabupaten atau kota dan hanya berwenang menyidangkan perkara hukum yang terjadi di wilayah hukumnya. Demikian yang dapat disampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat.